beats. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not. Alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Berlatar belakang tahun 1935, yaitu di Posan, hiduplah seorang pria kalem, sebut saja namanya adalah Ip Man. Ia adalah seorang master seniman bela diri Cina, yaitu Wing Chun. Terlihat ada seorang master kungfu yang datang ke rumahnya, sebut saja namanya adalah Master Liu. Ia adalah master kungfu yang bernama Liu Fist. Ia bermaksud ingin mencoba skill fight-nya pada Master Ip Man, karena ia mengetahui Ip Man menguasai Wing Chun. Dan ia pun dipersilakan untuk masuk. Sementara si Ip Man terlihat ia sedang makan bersama istri dan anak kecilnya. Dan ketika ia terus makan, ia pun mengajak Master Liu untuk ikut bergabung makan. Dan ia pun langsung makan bersama. Setelah ia selesai makan, barulah ia mulai pertarungan persahabatannya. Dan pertarungan pun dimulai. Dan betapa mudahnya Master Ip mengalahkan Master Liu dengan pukulan beruntunnya. Sementara itu di luar rumahnya Ip Man terlihat seorang pria muda yang sedang mengambil layang-layangnya yang sedang tersangkut di pohon Master Ip, dan sebut saja namanya adalah Yuan. Dan ketika ia mengambil layang-layangnya, tak sengaja ia melihat Master Ip yang sedang fight. Seketika itu ia pun langsung kagum. Dan setelah pertarungan selesai, Master Liu pun langsung keluar. Tak lupa ia bilang pada Master Ip untuk merahasiakan kekalahannya itu agar reputasinya sebagai master tak rusak. Dan Master Ip pun menyetujuinya untuk tidak memberitahu semua orang. Setelah itu ia pun langsung pulang dengan rasa sakit di tenggorokannya. Sementara itu di tempat restoran Posan terlihat si Yuan sedang memberitahu semua orang yang datang ke sana bahwa Master Liu sudah dikalahkan dengan mudah oleh Master Ip. Mendengar hal itu, semua orang pun langsung tertawa. Dan tak lama kemudian setelah itu datanglah Master Ip ke tempat restoran itu. Ia bermaksud ingin menemui temannya yang bernama Kuan. Setelah ia bertemu dengan Kuan, ia pun langsung duduk. Dan tak lama kemudian datanglah pemilik restoran. Sebut saja namanya adalah Li. Ia bilang pada Master Ip bahwa adiknya Yuan melihat Master Ip mengalahkan Master Liu dengan mudah. Mendengar hal itu, Master Ip pun langsung diam. Setelah itu di tempat rumahnya Master Liu terlihat ia sedang menyapa murid-muridnya yang sedang latihan. Dan tak lama setelah itu datanglah muridnya. Muridnya melaporkan bahwa ada orang yang beritahu semua orang bahwa ia dikalahkan oleh Master Ip. Mendengar hal itu ia pun langsung kaget. Dan ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke tempat restoran itu. Tak lama setelah itu sampailah Master Liu ke tempat restoran itu untuk mencari Yuan. Setelah ia ketemu, ia pun langsung memegang baju Yuan dan memarahinya. Dan tiba-tiba datanglah kakaknya Yuan, yaitu Lin, untuk melerainya. Dan si Lin menyuruh Master Liu untuk tenang. Lalu Master Liu menjelaskan pada Lin bahwa adiknya menghancurkan reputasinya sebagai master. Mendengar hal itu, Yuan pun menjawabnya bahwa ia tak salah dan ia bicara fakta. Sementara itu di tempat restoran terlihat Master Ip sedang berbincang seputar bisnis bersama Kuan. Dan temannya Kuan bermaksud ingin meminjam uang pada Master Ip, dan uang yang ia pinjam untuk membuka usaha penggilingan kapas. Dan setelah itu Yuan pun langsung pergi menuju tempat Master Ip untuk memberitahunya bahwa ia sudah difitnah oleh Master Liu. Dan Yuan ingin Master Ip mengatakan pada semua orang bahwa Master Ip sudah mengalahkan Master Liu saat bertanding. Melihat hal itu, kakaknya Yuan pun langsung mengatakan pada Yuan bahwa ia pembohong. Dan ia pun menarik Yuan keluar, dan Yuan pun menjelaskan pada Lin bahwa ia tak berbohong. Dan ia sudah melihat Master Liu kalah ketika ia sedang mengambil layang-layangnya. Lalu di sini Lin bilang pada Yuan bahwa bukankah itu kebetulan. Setelah itu Lin pun langsung menyeloroti celananya Yuan. Dan tiba-tiba datanglah seorang kapten ke tempat keributan itu. Sebut saja namanya adalah Kapten Li. Ia bermaksud ingin memperingatkan pada semua orang-orang yang ada di sana bahwa ia akan menangkap siapapun yang membuat masalah dalam wilayahnya. Dan ketika ia melihat Master Ip dengan sombongnya, ia bilang pada Master Ip bahwa Master Ip terus-menerus bertarung dan masih membicarakan tentang bela diri. Dan tiba-tiba Master Ip memegang tangannya Kapten Li. Lalu ia pun langsung menjatuhkan semua peluru pistolnya Kapten Li.
Lalu setelah itu dengan sopannya Master Ip menjelaskan pada Kapten Lee bahwa mereka sebagai seniman bela diri sangatlah giat dan terkadang mungkin mereka berlebihan, tapi tak berarti mereka kurang sopan. Kemudian setelah itu Master Ip pun memberikan pinjaman uang untuk temannya Kuan, dan uang yang ia pinjam itu adalah untuk mengatur penggilingan kapas. Kemudian setelah itu Kuan pun meminta satu hal lagi pada Ip untuk menjadikan anaknya sebagai muridnya. Akan tetapi Master Ip bilang bahwa banyak klub bela diri di Posan. Mintalah mereka, lalu Kuan pun bilang tak ada yang sehebat Master Ip dalam bela diri. Tak lama setelah itu datanglah Lin ke tempat rumahnya Master Ip. Ia bermaksud ingin meminta Master Ip untuk bertanding dengannya karena ia sudah mempelajari jurus baru. Dan sebelum bertanding dengan Master Ip, tak lupa ia menjelaskan pada Master Ip bahwa jurus yang ia pelajari adalah gabungan dari pertahanan dan penyerangan. Dan pertarungan pun langsung dimulai, dan dengan santainya Master Ip mengalahkan Lin. Sementara itu, keesokan harinya datanglah 5 orang bersaudara ke Posan. Tujuan mereka datang untuk mencari tempat klub bela diri, karena ia mengetahui Posan terkenal dengan bela dirinya. Dan setelah ia bertemu dengan master kungfu yang ada di Posan, mereka pun langsung mengajak para master untuk bertarung. Dan sebut saja nama penantang ini adalah Master Jin. Dan pertarungan pun dimulai. Dan betapa mudahnya Master Jin mengalahkan Master Kungfu itu. Dan akhirnya Master Jin memenangkan pertarungan. Setelah itu tinggal giliran Master Ahli Pedang yang ia lawan. Dan pertarungan kedua pun dimulai. Dan akhirnya lagi-lagi Master Jin memenangkan pertarungan. Kemudian setelah itu di rumahnya Master Ip, ketika ia mau bermain dengan anaknya Zun, datanglah Lin ke tempat rumahnya. Ia bermaksud ingin memberikan Master Ip bahwa ada orang asing yang datang melawan semua master klub bela diri, dan kungfu mereka terlalu hebat bagi master di Posan. Dan ia meminta Ip untuk mengatasi mereka. Setelah itu ia pun langsung pergi. Sementara itu di Posan, di rumahnya Master Liu, terjadilah pertarungan yang sengit di antara Master Liu melawan Master Jin. Dan betapa mudahnya Jin mengalahkan Liu, dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Jin. Setelah selesai bertarung, mereka pun langsung makan mie instan di pasar Posan. Dan mereka kesal karena di Posan tak ada yang bisa bela diri. Dan mereka berniat ingin membuka klub bela diri di Posan. Lalu Jin pun bertanya pada si pedagang bahwa siapa yang terhebat di Posan. Lalu ia menjawab bahwa tentunya saja Ip Man. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi mencari rumahnya Ip Man. Dan ketika mereka sampai, si Jin pun langsung secara tidak sopan menendang gerbangnya Ip Man. Mendengar hal itu, Ip Man pun langsung keluar melihat mereka. Setelah itu, Man pun langsung menyuruh mereka untuk pergi. Akan tetapi mereka terus memaksa Ip Man untuk bertarung hingga membuat istrinya marah, dan akhirnya istrinya pun mengizinkan Ip Man untuk melawan mereka, asalkan jangan merusak barang-barang yang ada di rumah. Dan ketika Ip Man mengeluarkan jurusnya, masih saja Jin menghina bela dirinya dengan bilang, bagaimana bisa seorang pria sepertimu bertarung seperti perempuan? Dan dengan santainya Ip Man menjawab mereka bahwa kungfu yang hebat itu tak tergantung pada umur atau kelamin. Dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya Ip Man pun mengeluarkan pukulan beruntunya hingga membuat Jin tersungkur, dan pertarungan pun semakin sengit.
Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Master Ip, dan mereka pun langsung keluar dengan rasa malu. 给南方去了。走啦！走啦，唔准打，翻向口。